Begini dulu ya, barangkali Pak Pendeta ingin menanggapi barusan yang di. Bentar Nathan, sabar dulu Pak Nathan. Masa nggak percaya sama Pak Pendeta? Pak Nathan ini gimana sih? Wah bahaya ini Pak Pendeta. Jemaat gak pernah bertanya, ini sesat di jalan Pak Pendeta. Di kantor ini jadi mantap. Silakan lanjut Pak Pendeta. Ya kami mesti harus bela ya, harus bela. Harusnya Pak Pendeta, saya mau sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Abu. Ya Bang, Pak Pendeta lanjut Pak Pendeta. Yang mereka nggak diurapi Pak Pendeta, mereka disate semua Pak Pendeta. Nah, jadi di sini biar saya buktikan Tuhan yang jawab dulu siapa? Kalau siapa kan merujuk kepada nama. Nah, siapa? Disembah Yesus Kristus. Oke, Yesus. Siapa Tuhan yang disembah oleh Abraham? Yesus Kristus juga yang disembah Abraham. Innahum min bani kucul kulluhum majnun. Betul ya? Sesungguhnya mereka dari Bani Kucluk semuanya gila. Gila. Kan ada alasannya. Alasannya ada. Apa alasannya? Itu kan apa alasannya kan gitu. Kalau memang benar harusnya semua keturunan Abraham ya sampai kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa menyembah Yesus harusnya. Saya kasih bahan ya. Nabi Muhammad SAW ketika mengabarkan wahyu, memberitakan wahyu ke tengah-tengah kaumnya, banyak yang menolak, hampir seluruhnya menolak sampai akhirnya para sahabat yang telah beriman kepada Rasulullah itu pergi keluar. Tapi kita lihat bahwasanya di Arab mayoritas Muslim. Oke, kedua, Nabi Musa alaihissalam diutus ke tengah-tengah bangsanya Israel. Orang menolak juga, tapi hari ini mayoritas Yahudi di sana. Oke, orang Hindu yang meyakini bahwa Krishna adalah turun di India, dia dari India. Maka hari ini orang Hindu mayoritas adalah Hindu. Kristen mayoritas di mana? Apakah ada nabi yang diutus ke Yunani? Ayo, jawab. Udah selesai? Udah. Oke. Saya kasih analogi Anda seperti itu. Saya mood itu kan, jadi kita bergantian. Nah, jadi bagaimana kita melihat bahwasannya kami Kristen, karena dengan logika Anda mengatakan tadi, karena Abraham tidak menyembah ciptaan atau manusia, kami menyembah Yesus yang adalah memang pernah jadi manusia. Anda anggap kami nggak layak Bani Ibrahim atau Bani Yehuda dari Yesus, sementara Anda karena tidak menyembah ciptaan, lantas Anda lah yang cocok dari Bani Ibrahim. Kan begitu narasi Anda. Nah, cuman pertanyaannya di Anda dulu, sedangkan Muhammad sendiri saja kan orang tuanya adalah orang kafir. Bagaimana bisa tiba-tiba Muhammad keturunan Bani Ibrahim atau Bani Ismail? Framing salah, narasimu salah. Narasimu salah. Narasimu salah. Kawan. Jadi apa agamanya orang tuanya Muhammad? Nah gitu bertanya, jangan kau bilang-bilang kagak baik itu kau, nanti kena delik kau baru. Wah, silakan coba dijawab kayak gini. Jangan bahaya ya. Arah pertanyaan saya ke situ. Coba dijawab. Apa agamanya? Jadi kalau nggak tahu lebih baik bertanya, jangan menyimpulkan, jangan menarasikan seperti itu seolah-olah Anda menyimpulkan. Bahaya. Kita kan dalam dialog biasa terjadi, dia pun tadi. Iya, harusnya ketika Anda mengatakan seperti itu seolah-olah Anda menyimpulkan, Anda harus berani tampilkan data. Tetapi ya, ketika Anda tidak punya data, lebih baik Anda bertanya begitu. Ya udah, jangan seperti itu ya, Nathan ya. Apa agamanya orang tuanya Muhammad dan kakeknya Muhammad? Silakan dijawab. Baik. Kalau berbicara Al-Qur'an tentang bagaimana kedudukan ya kakek dan juga orang tua dari Al-Qur'an dan hadis, itu jelas. Tapi masalahnya gini, apa substansi kenabian Muhammad SAW dengan keturunan? Apa substansinya? Apakah Anda mau menjelaskan bahwa Nabi
harus muncul dari seorang nabi juga, gitu. Bukan harus nabi, jadi gini. Nah, terus apa substansi pertanyaannya kepada Rasulullah, gitu loh? Kalau bangsa Israel, substansinya kan mereka memang pengikut Bani Israel, Bani Abraham, mereka mengikuti agama Yahudi. Oke, ayah Abraham, ayahnya Ibrahim itu bukan penyembah Tuhan, mereka penyembah berhala, betul tidak? Kalau di atas Abraham kita nggak perlu pertanyakan. Jangan, sama aja. Beda. Pertanyaannya sama. Kok beda? Karena gimana beda? Kamu giliran ke ayahnya Abraham. Iya. Jangan dipermasalahkan. Noah punya anak keturunan. Aduh, ini nanti ngobrol sama babi nih nanti lama-lama. Oke. Noah punya anak. Itu tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh bapaknya. Betul tidak, Bang Nathan? Makanya saya tanya, apa substansi Anda bertanya tentang orang tua Nabi, tentang kakek Nabi? Apa substansinya? Saya tidak mempersoalkan Noah yang... Iya, begini dulu, Kang Abu izin sebentar. Di dalam Al-Quran, Nathan, simak baik-baik. Kenapa tadi saya bilang, ketika Anda tidak tahu, bahkan tidak ada data, jangan menarasikan seolah-olah Anda menyimpulkan. Lebih baik Anda bertanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Nah, diperkuat di dalam kitab Al-Barjanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Dan selanjutnya banyak data-datanya. Intinya apa? Intinya Allah tidak akan mengadab satu kaum, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, sebelum Allah mengutus utusan. Otomatis ketika Nabi Muhammad sebelum diutus oleh Allah, maka kaum sebelum Nabi Muhammad diutus itu berada pada saat zaman fatrah kalau di Islam. Tetapi mereka, coba Anda lihat di Arab ya, nama Allah itu tetap populer meskipun Nabi Muhammad belum lahir, apalagi diutus. Nama ayahandanya Nabi Muhammad saja Abdullah. Maka disinilah Anda harus ketahui, Nathan, dari Bani Ismail, Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, dan kesininya ke Nabi Muhammad, itu nama Allah tetap eksis. Cuman kenapa pada saat itu orang-orang kafir Quraisy banyak menyembah berhala? Karena ada penyimpangan. Awalnya Lata, Uzza, dan Manat itu mereka orang-orang solih. Nah, ketika dia meninggal, dibuatkan patung-patung, itu awalnya untuk mengenang. Dan kesininya jadi penyimpangan, pada akhirnya disembah. Tetapi ayahandanya Nabi Ibrahim itu tidak menyembah Lata, Uzza, dan Manat. Jadi termasuk zaman fatrah. Bisa dipahami nggak penjelasan saya, Nathan? Silakan. Bingung? Nah, begini, ketika Anda mengatakan Anda Bani Ibrahim dari Ismail, tapi rujukannya seperti orang Israel, mereka pegang loh, ada namanya salinan-salinan sejarah bagaimana mereka beragama kepada Elohim. Dan kemudian kata Allah itu, dialognya gak sopan ini dialog. Tadi kan berhenti kalau bicara. Kita juga ada yang seperti itu. Kita ada banyak juga. Jadi gini, kita artinya begini, ketika Anda mengatakan dari Bani Ismail dan orang yang beragama dari Ibrahim, itu tidak terklarifikasi ketika kita masuk kepada orang tuanya Muhammad. Contohnya dia menceritakan bahwasannya ada nenek moyangnya beribadah kepada bait Elohim. Nah, kemudian mengenai Allah tadi Anda katakan sudah ada sebelum Muhammad ada. Memang, makanya kita Kristen itu juga rujukannya menggunakan Allah itu karena sudah Allah itu adalah ikut-ikutan di perjanjian lama, Nathan. Baca kau, aku adalah aku. Gimana sih? Kalau di Quran jelas, Nathan, innani anallah.
La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jelas Al-Qur'an itu, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, dan beribadahlah kalian kepadaku, laksanakan sholat untuk mengingatku. Itu di Al-Quran jelas. Tapi kalau kita merujuk ke perjanjian lama, aku adalah aku. Kau jangan so tahu. Abu ya, kalau tadi narasi Anda mengatakan dari Abdullah orang tuanya Muhammad ya, Nabi, teman-teman di sini itu ada kata Allah di situ. Bahkan sebelumnya memang Kristen di Timur Tengah sudah menggunakan itu sebagai gelar atau bahkan dalam jadi maksudnya begini, itu nggak bisa jadi saal tahum kabu, itu nggak bisa jadi alasan bahwasanya Muhammad itu wa idza sa'alahum an ilahum qalu kadza wa kadza, karena kata Allah artinya apabila ditanyakan kepada mereka tentang sesembahan mereka, mereka menjawab jadi begini. Bahkan bismillah itu sendiri Besumillah, atau memang dalam bahasa Ibrani besumillah ngomong apa sudah ada di dalam kitab Ezra. Jangan asik sendiri. Jadi kalau hanya Bang AA izin. Ya, Nathan, bentar nih Bundo meluruskan sedikit. Nathan, bentar. Silakan Bundo, silakan bentar. Dari tadi saya nggak bicara loh, Bang AA dari tadi asik aja bicara sendiri, nggak ada datanya mengenai Kristen memakai kata Allah. Kapan Kristen memakai kata Allah? Coba, mana datanya? Yang adanya ilah, bukan Allah. Baca tuh buku sejarah Kristen di Arab. Jangan kita bernarasi asik sendiri. Di bawah pada ketawa orang mendengarkan. Malu oten-oten yang ini, yang punya background pendidikan di kristologi, malu dia mendengar Bang AA bercerita asik sendiri gitu. Asik sendiri, orang nggak paham, maksudnya karena ketidakpahaman orang ketawa jadinya. Gitu. Tapi keren, Bundo, kerennya gini, sesuai dengan Mamirus yang ditemukan oleh Kang Abu Hadid yang barusan disampaikan, memang Oten harus gitu, Bundo, susah memang Oten. Sekali lagi Kang Abu, bentar, Bundo izin. Wa idza sa'alahum, silakan ilahum qalu kada wa kada. Dan apabila ditanyakan kepada mereka tentang sesembahan mereka, mereka menjawab jadi begini. Ayat berapa itu? Ya begini. Di dalam Mamirus itu yang kelima. Itu dia ayat yang kelima. Kalau yang keempat itu ada juga loh. Oh gitu. Ya beginilah. Ya begitu gitu. Ya, jadi begini, jadi begitu. Mengapa begini, mengapa begitu? Ada itu. Itulah. Iya, ada betul. Ya. Harus ini, harus itu. Iya, harus ini, harus ini. Jadi begini, jadi begitu. Makanya dalam Mamirus itu memang ada seperti gitu, ada. Ya kan? Karena memang afwahum atwal wa aquluhum aksar. Moncong mereka panjang dan akal mereka pendek. Oleng. Dialognya nggak kondusif ya. Enggak gini Pak Nathan. Sebenarnya gini Pak Nathan. Gini Pak Nathan, izin ya. Anda itu jangan terlalu angkuh. Ini saran saja ya dari saya. Kita sesama manusia diberikan akal sehat dan diberikan hati. Jadi Anda harus jujur. Minimal Anda jujur terhadap diri Anda sendiri.
Meskipun mungkin kita semua belajar untuk berusaha jujur terhadap orang lain. Ya, tetapi ketika seseorang sudah tidak jujur terhadap diri sendiri, maka ya seperti inilah. Itu karena keangkuhan Anda gitu. Jadi ketika bernarasi, yang pertama, Anda kebanyakan asumsi. Ditanyakan data, tidak mampu menampilkan data. Ketika dijelaskan oleh saudara muslim tentang kebenaran dan datanya jelas, Anda membantah itu, tetapi bantahan Anda tidak pakai data. Maka di sini gitu kan, kita dalam diskusi ini bukan menang kalah, bukan, tetapi kita harus bisa menampilkan data dan fakta, pakai akal sehat biar bisa mengedukasi terhadap diri sendiri bahkan terhadap orang lain. Kita mau nambah pengetahuan. Jadi kalau diskusinya seperti barusan, ya susah Pak Nathan, nggak akan ada edukasi karena tidak ada data begitu. Paham nggak Pak Nathan? Silakan. Oke, saya mau bawa data, tapi tadi kalau dialognya enak kita jawabnya, tapi kalau kita berisik seperti itu. Silakan, kalau mau bawa data silakan. Nanti dibantah sama saudara muslim pakai data juga. Kalau membantah tidak pakai data, percuma. Silakan Pak Nathan, silakan. Bahkan doa Anda yang bismillah itu sudah ada digunakan. Ya, silakan datanya ditampilkan. Saya besarkan di layarnya, saya besarkan layarnya, silakan. Yesus, ya saya buka kamera saya ya. Doa Anda bismillah itu sudah ada, cuman memang dalam arti secara terminologi, bukan etimologi tulisan. Terminologi maksudnya pengertian, sama pengertiannya cuman. Iya, izin sebentar. Saya ngobrol sama Kang Abu Hadi dulu. Bentar Pak Nathan ya, sambil buka data, sambil buka kamera, silakan. Seperti kalau di dalam Islam semua muslim paham ya. Pasti Kang Abu juga tahu. Ketika di dalam Al-Quran, wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kan di dalam Al-Quran. Sehingga lafaz bismillah itu selain diberikan kepada Nabi Muhammad, itu diberikan kepada Nabi Sulaiman. Tetapi nabi-nabi yang lain tidak tertulis di Al-Quran. Nah ini jelas nih ini data nih Kang Abu Hadi ditampilkan nih. Ini Mamirus. Ini Mamirus. Ini Mamirus ya. Bahaya, judulnya Majnun. Ya, ada nih ya, dibaca ya semua ya. Innahum min bani Kutshun kulluhum majnun. Laqad tahaddatsu kama law kanu hum anfusahum yastami'un. Afwahuhum atwal wa aquluhum aqsar. Ibadatuhum mithlu adwa'a min bani Kutshuluk bil manzilah. Wa idza sa'alahum an ilahum qalu kadza wa kadza. Ini data. Ada datanya, Mamirus jadid. Al-ayah Majnun gitu. Majnun ada nih. Coba sekarang Anda tampilkan datanya. Ini saya tampilkan datanya, ini ada nih ya. Oke. Perhatikan di sini. Tapi saya tidak berdebat dengan teks dalam bahasa Arab di sini ya. Jangan dibawa bahasa Arab. Tentu berbeda di sini. Doa Anda yang Anda sebutkan bismillah setiap hari itu juga sudah ada di abad sebelumnya. Jadi dikatakan, jadi siapa yang menyolong di sini? Tapi kalau saya bilang menyolong kan Anda mengatakan menyolong. Coba saya bacakan dalam bahasa Ibrani, dikatakan di sini ya. Lem besumlah Israel. Jangan bilang lem besi. Aduh, lem besi nggak ada lem besi. Kacau. Saya jomel. Nggak nampak sebagian hurufnya, Gini Pak Nathan, Anda hati-hati bernarasi karena di sini ada Pak Bom. Beliau sekolah di Vatikan 5 tahun, di Yerusalem 2 tahun. Hati-hati, lanjut. Perhatikan di sini ya. Dikatakan di sini besumlah Israel. Jadi bismillah dalam Islam memang bismillah. Ada perbedaan bismi ya. Memang beda apanya dalam beda gitu loh. Kenapa harus disamakan? Ya, secara etimologi tulisannya berbeda, tapi dalam secara arti terminologinya sama. Artinya di sini terjemahannya, di sini perhatikan, in the name of God. Sama. Iya, berarti terjemahannya betul sama. Cuman lain. Terjemahannya sama. Ya, in the name. Terjemahannya in the name sama. Artinya apa? Di dalam nama, ya, di dalam nama siapa? Tuhan Israel.
Nah, Tuhan bukan Allah. Bukan di dalam, dengan. God. Elah ya, elah. Nah, jadi artinya yang mau saya bawa dari data ini, siapa yang nyolong di sini dan siapa yang Anda mengatakan seakan-akan hanya di Nathan ya. Udah. Gini aja, Nathan, kau dengar ini, coba kau jelaskan ke saya, ini artinya apa? Metatauta ekusa hos fonein megalen, aklu palu entoreno leganton, halleluja. Hesoteria kai hedoxa kai hedunamis tu theou hemon. Nah, itu artinya apa? Coba, itu artinya apa? Ini saya kasih bocoran. Ini Wahyu 19 nomor 1 dalam original teksnya. Tapi kalau kami baca original teks salah. Ini saudara-saudara muslim ini tahu semua salah saya baca. Tahu semua. Nah, sekarang Anda kalau kita baca original teks Anda tahu. Sekali lagi kamu mungkin kurang mendengar. Oke. Simak baik-baik. Simak baik-baik ya. Metatauta ekusa hos fonein megalen, aklu palu entoreno leganton. Halleluja. Hesoteria kai hedoxa kai hedunamis tu theou hemon. Itu apa artinya? Silahkan. Sekarang waktunya Pak Nathan. Silahkan. Apa artinya itu? Silahkan. Ayo, artinya apa? Ini lihat contoh ya. Saya baca Quran, saya salah atau benar diprotes sama teman-teman muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Pakai kill apa sikil apa? Oke, salah kan? Salah. Pakai sikil. Oke, sekarang Anda komentari ini kalau salah. Ekusa hos fonein megalen. Aklu palu entoreno leganton. Halleluja. Coba. Ayo. Nggak bisa kan? Kalau kami bisa. Walaupun sebagian kaum muslimin tidak mengerti artinya, tetapi jangan coba-coba main originalnya. Paham mereka, tahu mereka itu salah bacanya. Tahu Anda kenapa ini tujuannya kepada Anda? Tahu nggak di mana tujuan saya menaikkan kata-kata Ezra 5 ayat 1 ini? Kenapa saya sampaikan ini di room ini? Ezra 5 ayat 1 ini berbicara bahwasannya doa-doa yang ada di dalam, mohon maaf ya, dalam agama Islam abad ke-6 itu sudah banyak digunakan. Jadi kalau dikatakan ada Quran adalah kitab yang paling sempurna dan kitab justru kalau saya katakan semuanya jiplak gitu loh teman-teman, jiplak. Kisah Nabi juga yang makanya yang tadi di awal kan saya katakan tentang Injil yang di apa namanya disembunyikan, memang di abad pertama sampai abad ke Martin Luther saya. Aduh, ini bunuh diri Pak Bombo mau bahas kitab suci. Aduh, Astagfirullahaladzim. Markus, Yohanes tidak diketahui, masih misteri. Bahaya, ini bahaya. Jadi gini ya saudaraku, kita memang dalam berdiskusi akademis ini ya harus jujur gitu. Kalau memang itu adalah kebenaran ya harus terima, walaupun kita dalam keimanan kita tidak terima gitu, tapi secara akademis harus terima gitu. Nah di dalam Tuhan ini dalam bahasa Yunaninya theos, jangan lari ke Allah sudah. Ini ya kita izin ya sedikit ya. Jadi kalian ini harus jujur. Ini apa theos? Ini kita harus tahu gitu ya. Seperti yang disampaikan teman-teman yang lain bahwa theos ini apa Bang? Boleh saya tahu Bang Nathan sebelum kita kaji Bang Nathan. Theos itu apa artinya Bang? Theos. Yohanes 1 ayat 1 Bang. Ya, theos itu juga sebenarnya berasal dari mengadopsi kata Elohim dalam Torah Yahudi. Jadi kok Yahudi? Theos itu bahasa Yunani. Iya, maksudnya gini, ketika Yesus datang, murid-muridnya kan banyak yang orang Yunani juga, orang suku-suku lain, bangsa lain dari Roma, sehingga memang waktu itu bahasa yang tepat untuk bisa dimengerti semua bangsa di zaman itu, bahasa Yunani lah bahasa seperti sekarang kita di Indonesia bahasa Inggris.
Ininya itu ya artinya apa? Yahweh, Theos itu Yahweh. Oke. Pencipta langit dan bumi. Sorry. Yahweh itu bahasa Yunani atau Ibrani? Dari situ diadopsi. Sabar dulu. Ibrani. Tapi apa hubungannya Ibrani dengan Yunani? Sayang saya tanya, Theos dalam itu kan bahasa Yunani, kan begitu. Dalam bahasa Inggris apa? Ya. Izin sebentar sebelum Pak Nathan dijawab. Aduh saya terpental, berat komel, tap saudaraku, silakan Pak Nathan, bantu tap ya, silakan Pak. Coba silakan. Saya mau turun masalahnya nih. Theos itu anak-anak udah pada masuk. Theos itu diambil dari terjemahan Yahudi. Aduh. Menceritakan tentang Yesus ketika menceritakan Elohim. Saya tanya, maka Theos. Yunaninya Theos. Ya, oke. Theos dalam bahasa Inggrisnya apa, Bang? Theos dalam bahasa Inggrisnya ya Tuhan. Oke, baik. Kita pakai data ya, izin ya. Sedikit ya, Tuhan. Nah, kalau berbicara Yohanes 1 ayat 1, ini kan begini, Bang. Kita pakai data ya. Saya mau turun ya, host. Maaf nggak lama, cuma satu ini aja izin Gurunda ini. Lanjut Pak Bom lanjut diklarin dulu silakan. Jadi gini, Yohanes 1 ayat 1 ya, kita coba belajar ya. Pakai data ya. Dalam terjemahan baru itu diterjemahkan itu adalah Allah kan gitu ya. Padahal yang Anda katakan bahwa itu God atau Tuhan kan gitu. Nah, kenapa ke Allah ini? Ini yang jadi pertanyaan umat Islam. Seharusnya kalau teman-teman Kristen sebenarnya Nathan harus jujur sekarang ini. Oh salah LLI. Seharusnya ini Tuhan, God, bukan Allah. Makanya ini yang kita masalahkan. Ini kita lihat bahwa Allah ini kalau kita stronghold-nya di sini kita lihat kan di Theos nih. Oke? Jadi Tuhannya Kristen adalah Theos. Kan gitu. Ke original text. Nah, Theos ini adalah Tuhan, kan gitu. Jadi Theos aja sudah gitu. Maksud saya harus jujur. Nah, kemudian kita cek di sini ya. 2 Korintus dicatat ya. Ini gratis loh dari saya 4 ayat 4 coba ya. Nah, 2 Korintus 4 ayat 4 coba kita cek ya. Di sini ada Theos juga. Ini kan ada Allah gitu kan. Ada ilah gitu kan. Nah, ternyata kalau Theos adalah Tuhannya Kristen, itu kalau merujuk 2 Korintus 4 ayat 4, Tuhannya Kristen ini adalah iblis. Izin ya, saya tidak menghujat ya. Karena di sini iblis ini kita pakai data ya. Ini ya. Di sini kita baca ayatnya dulu 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Oke, Allah di sini pasti Theos lah ya. Tuhan, Kristus pun Tuhan kan gitu. Ya kan? Pasti kalau Kristen ini iman Kristen kan nggak masalah. Nah, ilah di sini menurut ilah zaman ini di sini apa katanya keterangannya ya? Penjelasannya 2 Korintus 4 ayat 4. Perkataan ilah zaman ini menuju kepada iblis. Nah, di sini kenapa Tuhannya Kristen itu bukan lagi Tritunggal, seharusnya catur tunggal, 4 Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus dan iblis. Nah, ini yang harus. Oh, kenapa dasarnya apa kamu anggur asam, bom, dut, tolol gitu kan, kok pinter gitu. Nah, kita karena merujuk kepada original text. Nah, dalam ilah zaman ini kita lihat, cek ilah zaman ini. Nah, ilah, nah ini ya, ilah kita cek. Ternyata Theos juga. Ya kan? Theos juga. Ya Allah. Padahal di sini dijelaskan ilah ini adalah iblis. Di sini perkataan ilah zaman ini menunjukkan kepada iblis. Jadi Tuhan Kristen kalau bisa diusul, direvisi Bibelnya untuk nextnya bahwa dirubah bahwa Tritunggal itu salah gitu. Seharusnya catur tunggal, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus dan iblis. Karena memang LAI juga menerjemahkan iblis ini adalah Theos juga gitu ya. Theos, Yesus Theos katanya, padahal Kurios ya. Yesus Kurio, Theos Tuhan, Bapa
Theos Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Makanya ditambah iblis, Bapa, Putra, dan Bapa, Putra, Roh Kudus, dan iblis. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya dirubah bahwa Tuhannya Kristen adalah 4, yaitu Bapa, Putra, dan ditambah dengan iblis. Dari saya mohon maaf kalau dikata inilah data yang harus kita terima dan jujur harus kita terima. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bom Bom. Aduh Pak Pendeta naik, Pak Bom Bom turun ini. Pak Pendeta, selamat pagi Pak Pendeta. Pak Pendeta, Pendeta Yunus, selamat pagi. Pagi semua, salam sejahtera. Ya, Pak Pendeta, agak ngeri Pak Pendeta ya data yang barusan ditampilkan oleh Pak Bom Bom ya Pak Pendeta. Ya kan bukan pendeta, dia pengkritik. Iya ya Pak Pendeta. Coba saya sapa dulu nih Bang Vivi. Bang Vivi, selamat pagi Bang Vivi. Bos lah tidur, buset nggak tidur. Gila. Enggak, ini mau kapan ini mau buy one sama Bang Jibril ini, Bang Vivi? Mana nanti malam saja, nanti malam. Nanti malam lah, jamnya nggak usah. Bukan nanti malam ketemu Hajar. Iya. Begini dulu ya, barangkali Pak Pendeta ingin menanggapi barusan yang di bentar Nathan, sabar dulu Pak Nathan, masa nggak percaya sama Pak Pendeta? Pak Nathan ini gimana sih? Bang Vivi, mungkin untuk menambah literasi Anda, karena Anda menantang Bang Jibril, saya membantu Anda, kasihan sebenarnya Anda bunuh diri di sini. Barangkali ada yang mau disampaikan dulu ke Pak Pendeta atau bertanya-tanya, kan Pak Pendeta ahli dalam Biblos gitu kan Bang Vivi. Mungkin Bang Vivi kalau di gereja itu malu-malu gitu kan, ketika pendeta berkhotbah mau bertanya malu, takut bilang imani saja atau gimana. Sekarang mumpung lagi di koma, ini Pak Pendeta ini baik, Pak Pendeta Yunus. Silakan Bang Vivi, barangkali ada yang mau ditanyakan ke pendeta, Bang Vivi. Gua yakin jawaban pendeta tuh pasti bagus, pasti benar. Mulai. Belum juga bertanya, mulai. Silakan. Nggak ada, aman-aman. Pak pendeta ini keren. Dia lembut hatinya. Wah, bahaya ini Pak Pendeta. Jemaat gak pernah bertanya, ini sesat di jalan Pak Pendeta. Terus yang dia nanti, yang atur dia, jadi sudah dewasa dia dalam itu. Iya, tapi gini Pak Pendeta, kan Pak Pendeta mungkin udah agak lama ya terjun di TikTok ini kan, sehingga Pak Pendeta pasti baru lihat. Sebulan Bang. Gimana? Baru sebulan. Oh, baru sebulan. Tapi pernah melihat Kristen misalkan ada 3 di atas, terus mereka cakar-cakaran gitu kan, beda pendapat tentang satu data di Biblos. Pernah gak Pak Pendeta menyaksikan hal seperti itu? Karena saya dari 2021 saya sering banget melihat Kristen, bahkan di Komal Muslim 3 Kristen, 2 Kristen atau 4 Kristen bahkan itu cakar-cakaran, padahal datanya sama Biblos gitu. Itu gimana menurut Pak Pendeta? Gini loh Bang, di Indonesia ada 250 lebih sinode, punya cara pandang yang berbeda, cara mengupas yang berbeda, cuma organisasi yang merumah yang beda. Terus ada juga ortodoks, ada juga kayak pasang kamera ini. Iya, biar lebih hikmat Pak Pendeta. Enak kalau Pak Pendeta menjelaskan buka kamera. Barangkali saja bisa menginjili saya kan. Lanjut Pak Pendeta. Di kantor ini jadi mantap. Silakan lanjut Pak Pendeta. Senang bisa bertemu semua. Iya Pak Pendeta, senang. Ini para jemaat diam dulu ya, Pak Nathan sama Pak Pipi, serahkan semuanya pada pendeta. Ini kalau ada pendeta ini tentram gitu. Kalau jemaat semuanya ingin ngomong, Pak Pendeta pusing. Lanjut Pak Pendeta, silakan dilanjut silakan. Ya, izin teman-teman, Bang Buya. Jadi di Indonesia ini ada 250 lebih sinode, punya cara pandang yang berbeda tentang firman Tuhan, dan mereka tetapi cara berbeda-berbeda ini tetapi punya satu Tuhan ya.
Nah, juga walaupun tadi yang sudah dijelaskan, yang tadi ya saya sebagai hamba Tuhan ya, saya menolak kalau dengan cara yang menyampaikan itu bukan orang yang diurapi Tuhan, dengan cara menjatuhkan ya, kami mesti harus bela ya, harus bela. Harusnya Pak Pendeta, saya mau sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Pak Abu. Ya Bang, Pak Pendeta lanjut Pak Pendeta. Yang mereka nggak diurapi Pak Pendeta, mereka disate semua Pak Pendeta. Lanjut, nanti ditanggapi sama Kang Abu Hadi. Lanjut Pak Pendeta, lanjut. Ya, jadi ya, sampai mana lagi? Ya, artinya ini perbedaan-perbedaan ini kita terima saja. Semua kan masing-masing mau belajar, mau tahu. Terus tentu pasti akan ada cara pandang. Saya juga baru sebulan belajar ini TikTok, tapi ternyata begini dunia TikTok ya. Baru sebulan. Awalnya kita tidak suka, tapi setelah ada ternyata saya juga harus banyak kekurangan, juga harus belajar. Tapi Pak Pendeta, hikmahnya gini, Pak Pendeta bisa lebih mudah untuk mengamalkan data di Biblos ketika Pak Pendeta menggunakan TikTok, karena kan beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Nah, kalau di hanya di gereja kan hanya di gereja gitu. Agak noise ya. Nah, kalau di TikTok kan semuanya bisa mendengar, kan semuanya bisa mendengar. Meskipun hanya makhluk manusia saja, tapi barangkali juga ada kan semut atau apa yang ikut mendengar kan. Lanjut, Pendeta lanjut. Oke. Artinya bahwa firman ini harus terus disampaikan, kabar baik ini harus terus disampaikan. Kita sengaja masuk di TikTok ini hanya sebagai untuk memberi pesan Tuhan saja. Artinya ada kabar baik yang disebut. Entah mau dengar atau tidak dengar, saya sebagai hamba Tuhan harus terus menyampaikan. Begitu Bang Abu ya. Jadi ya jangan sampai teman-teman tadi malam 4 jam justru Pak Omji masuk dengan semua tidak teratur di komal saya. Bagaimana ini? Jadi Pak Pendeta jangan buka komal dulu. Kalau awal-awal bahaya, itu berat, itu jadi host itu berat Pak Pendeta. Lama-lama host ini jadi wasit yang pukul penonton nanti. Iya, saya aja Pak Pendeta yang dari 2021 masih kena marah jadi host. Berat jadi host ini Pak Pendeta. Bentar saya sapa dulu ya Pak Pendeta. Pak Dokter, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke Pak Dokter, barangkali Kang Abu mau menanggapi apa yang barusan disampaikan oleh Pak Pendeta. Silakan Kang Abu. Iya baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya memang betul ya, menjadi host itu berat. Makanya saya kalau jadi host, saya kecilin volume biar nggak dengar. Nah, terus ini Pak Pendeta, masalah tadi ada 200 lebih cara pemahaman. Pertanyaan saya satu Pak Pendeta, apakah yang selain dari Pak Pendeta itu mereka semuanya salah? Kita tidak boleh menjudge sebegitu, tapi mereka punya cara pandang yang berbeda-beda, tetapi kami harus tahu bahwa mereka itu juga di dalam Kristus. Itu begitu. Kalau dalam Kristus itu benar. Itu yang... Oke, berarti mereka yang punya berbagai pemahaman itu benar semua. Artinya dalam Kristus benar, dasarnya Kristus. Kalau dia berbeda itu kembali ke rumah tangganya masing-masing, Bang. Ya, kalau menurut Pak Pendeta, Yesus itu adalah Bapa sendiri. Yang mati di salib adalah Bapa itu sendiri. Benar atau salah pemahaman itu, Pak? Kalau Yesus ini anak Allah. Ya, itu pandangan Bapa, kan pandangan yang lain ada. Dan semuanya di dalam Kristus, Pak. Jadi Bapa, anak ini Yesus yang disebut Tuhan. Karena Yesus berdoa panggilnya Bapa. Ya, betul. Itu pemahaman Bapak ya. Tapi yang saya tadi bilang pemahaman yang lain.
yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa sendiri. Sehingga yang lahir itu Bapa, yang mati itu Bapa. Itu benar atau salah Pak Pendeta? Kalau ya begini Bapak, Bang, kalau mau panggil Yesus Bapa itu tidak masalah karena dia dekat dengan kita. Karena dia juga satu pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus satu pribadi, Bang. Begitu. Ya kalau pemahaman yang lain nggak gitu. Semua dalam Yesus yang seperti Bapak bilang, semua di dalam Yesus Kristus. Tetapi pemahamannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan Yesus adalah bagian dari 3 atau satu pribadi yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya Yesus itulah Bapa sendiri sehingga tidak ada pribadi yang lain. Ada yang mengatakan hanya 2, ada Bapa dan Anak. Karena Roh itu bagian dari Bapa, sebab Bapa itu adalah Roh. Ini pemahaman-pemahaman ini semua berangkat di dalam Kristus, Pak. Pertanyaannya, Pak, yang mana yang Yesus ajarkan? Itu sebagai barometernya, sebagai acuan kebenarannya di situ. Ajaran Yesus itu yang mana? Tentang ketuhanan itu yang mana yang Yesus ajarin? Silakan, Pak. Jadi yang Yesus ajar panggil dia Bapa, tetapi segala kuasa telah diberikan kepada Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga. Jadi panggil Bapa, tetapi di dalam nama Yesus. Ini yang kami ajarkan, Pak, buat jemaat Tuhan. Makanya kami yang Yesus ajarkan, Bang, yang Yesus ajarkan. Yang Yesus ajarkan panggil dia Bapa. Panggil dia siapa? Yesus. Panggil dia Bapa. Di mana itu, Pak? Di mana? Coba dalilnya di mana, Pak? Kita biar pakai dalil aja. Di mana Yesus berkata panggil dia Bapa? Itu di Matius 6, doa Bapa kami. Oke. Doa Bapa di dalam kami. Bible juga Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Di dalam 1 Kolose 1 nomor 3, di situ juga dikatakan kesyukuran itu hanya diberikan kepada Bapa. Di dalam Kolose 1 nomor 12 juga kesyukuran itu diberikan kepada Bapa, bukan ke Yesus. Karena Yesus juga bersyukur. Berkata, "Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi." Nah, yang saya tanya, di mana pernyataan Yesus atau pengajaran Yesus tentang ketuhanan kepada murid-muridnya? Dan itu tertuang dalam Bible, Bang, Pak Pendeta. Begini Bang, siapa ini? Bang Abu, ya. Ya. Ini Bang Abu, kami sebagai hamba Tuhan mengajarkan jemaat itu berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Begitupun kami mengusir setan itu, ya, orang yang terikat dengan kuasa gelap. Kami mengusir begini, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Kuasa ini, Abang, telah diberikan kepada Yesus. Makanya kami tidak salah alamat dalam mengusir setan. Begitu. Ya. Jadi kalau yang benar mana, pernyataan Yesus kah atau pernyataan Abang? Karena ada 2 narasi di situ. Pertama, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Nah, sementara yang lain mengatakan dia telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Yang mana yang benar pernyataannya? Yang satu pernyataan Yesus langsung, yang satu pernyataan orang terhadap Yesus. Silakan, Bang. Oke. Kenapa kita mengajarkan begitu? Karena Bapa itu punya otoritas tersendiri yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi nama ini, nama Yesus itu sudah diberi kuasa. Makanya kami kalau melayani, Bang, kita tidak bisa rubah perkataan saya. Karena ini, nama ini telah diberikan segala kuasa. Kami tidak akan salah alamat dalam mendoa. Ya, atau mengusir setan. Begitu, Bang. Boleh saya tanya Pak Pendeta, apa fungsi nama dalam keyakinan Pak Pendeta? Apa fungsi pengaruh besarnya nama itu? Nama Yesus ini, Bang. Nama, saya bicara nama saja, entah. Karena di situ Abang Pak Pendeta sebutkan ada dalil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nggak bilang dalam nama Bapa atau baptis manusia dalam nama Yesus. Tidak, ada 3 disebutkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, apa substansi atau urgensinya nama di dalam iman kekristenan itu? Apakah hanya sebatas nama saja atau memang memiliki satu kesakralan dalam nama itu? Oke. Nama itu
nama yang itu disebut nama tiga pribadi di dalam satu. Itu Allah Tritunggal. Tidak ada orang yang tidak bisa intervensi. Ini berbeda, ini Aragonda. Itu satu. Yang kedua adalah kenapa nama di dalam nama Yesus ini ada apa nama Yesus ini? Karena dialah diberi kuasa di bumi, di bawah bumi, dan di sorga. Makanya itu lebih penting nama Yesus apa nama Bapa? Nah, ya, tetap nama. Makanya Pak, kita kalau kami percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang sulit Bang. Karena kenapa Bang? Karena saya akan tanya siapa nama Bapa, siapa nama Roh Kudus, siapa nama Putra. Nama Putra siapa Bang? Putra, ya Yesus. Ya, Yesus. Nama Bapa siapa? Bapa Elohim. Nama Roh Kudus? Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Jadi nama Bapa, nama Roh Kudus, nama Putra Yesus. Kok bisa ya? Mungkin dari ini Pak ya, dari Lukas 1:31 itu ya. Ketika Gabriel bertemu Maria, menyampaikan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah berikan dia nama Yesus. Dari situ ya Pak ya? Wah macet ini, macet jaringannya. Udah Pak Pendeta, ini aja Pak Pendeta, tutup kameranya karena mungkin sinyal konten juga mempengaruhi. Gitu. Wah melamun. Pak Pendeta tutup Pak, aja kameranya. Makanya Pak Pendeta, Tuhan itu jangan banyak-banyak Pak, satu aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Satu saja secara hakiki kita belum bisa mendalami atau masuk terlalu jauh. Itu satu Tuhan. Kalau tiga Tuhan, belum yang satu susah pindah ke satu, satu susah lagi pindah ke satu lagi kan, waduh bahaya. Satu saja. Para Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illa ana, ya kan? Itu pun manusia masih berusaha itu untuk masuk ke ranah ma'rifatullah. Itu baru satu loh, satu Tuhan. Kalau tiga, baru bicara Yesus aja sudah mentok. Belum bicara roh, belum bicara Bapa. Pingsan Pak, pingsan. Ya lanjut, yang lain silahkan. Oke siap. Iwan Pilah, ini memang komal agak berat saudara, klap klip ya. Bantu di tap-tap layarnya ya, biar kuat, biar kagak rungkat. Silakan Pak Dokter. Fadol Pak Dokter. Naik lagi Pak Pendetanya. Lanjut Abu lanjut. Biar tuntas. Kalau diskusi itu jangan minimum sampai ke kesimpulan lah. Ya lanjut, tadi kesimpulannya tadi sudah, Tuhan satu saja, jangan tiga. Ya. Oh itu kesimpulan kita, kesimpulan Wah, adil betul. Kalau kita ngambil kesimpulan gampang, la ilaha illallah, selesai. Pak Pendeta, mohon maaf Pak Pendeta, saya kalau narasinya kadang congornya kayak babi Pak Pendeta. Ya, santai aja Pak Pendeta ini kan. Kalau ini kan latihan beliau ditanya-tanyain umat yang udah keluar dari room debat, itu biasa bertanya gini juga ini. Pak Pendeta, kamu ditanyain orang Islam seperti ini, gimana Pak Pendeta? Kan jadi pengalaman Pak Pendeta ini. Jangan sampai umatnya itu, ya kan, kehilangan pegangan karena kurangnya berinteraksi dengan agama lain yang justru mengkritik ajaran agamanya. Lanjut. Ya silakan Pak Pendeta tanggapi dulu biar kita dengar dulu ya, silakan. Mungkin sinyalnya Pak Pendeta itu yang kurang bagus, makanya delay ya. Kita di sini udah ngomong sepersekian detik baru Pak Pendeta dengar gitu. Ditutup aja kameranya, nggak apa-apa Pak Pendeta. Kalau sinyal jelek nggak apa-apa, ditutup saja. Ya ditutup aja kameranya, bisa pengaruh juga itu sinyal. Oke, silakan Pak. Bagaimana? Silakan ditanggapi apa yang tadi saya sampaikan. Ya, tadi tidak dengar nama seberapa pentingkah nama bagi keimanan Kristen. Lalu di dalam datanya disebutkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, nama Putra diketahui, nama Bapa dan Roh Kudus tidak diketahui. Ya kan? Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang, bagaimana Tertullianus menjelaskan konsep tiga pribadi, ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu pribadi yang sampai hari ini kata dia jadi misteri, yaitu Roh Kudus. Karena apa? Di sisi lain disebutkan bahwasanya
Allah itu roh. Nah, lalu dibawa lagi tarik kepada kejadian roh Allah melayang-layang. Jadi pertanyaannya, Allah roh atau Allah punya roh? Nah itu, sehingga Tertullianus sendiri masih menjadi sebuah misteri dalam pribadi yang ketiga ini, Pak. Kalau makanya ada juga sekte atau denom yang Dwitunggal, hanya ada Bapa dan Putra, karena Roh Kudus adalah bagian dari Bapa, sehingga tidak dikatakan satu pribadi yang lain. Itu Pak Pendeta. Oke. Jadi begini Bang Abu, memang saya tidak tahu persis tentang sejarahnya. Mungkin Bang sudah ceritakan ini. Tetapi apa yang kami dapat, apa yang kami kerjakan, saya percaya tidak ada yang salah yang saya kerjakan ini. Karena nama Bapa, Anak dan Roh Kudus telah dicatat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama ini adalah nama yang telah nama satu pribadi tidak berbeda-beda. Ya. Bapa yaitu Bapa pencipta langit, Bapa yang besar. Yesus adalah utusan datang ke bumi, betul dia utusan, tetapi dia anak Allah. Gitu. Yang ketiga, Roh Kudus itu roh Allah sendiri. Kalau kita mau ibaratkan sama dengan pribadi saya, ada dalam diri saya ada tubuh, jiwa dan roh. Di binatang itu cuma ada tubuh dan jiwanya, tidak ada roh. Di dalam manusia ada tubuh, jiwa dan roh. Tetapi tidak berbeda, cuma satu pribadi. Nah, firman ini yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama dengan firman itu adalah Allah sendiri yang pada mulanya. Dan ayat 14, firman telah menjadi manusia, diam di antara kita lewat anaknya Yesus Kristus yang mau mati. Dan segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Nama di atas segala nama, raja di atas segala raja di bumi ini. Diberikan kuasa kepada dia. Makanya kalau kami melayani, mengusir setan, mendoakan orang sakit, itu dengan dalam nama Yesus. Karena nama Yesus yang telah diberi kuasa. Makanya ini yang kita ajarkan kepada jemaat. Ya. Izin Pak Pendeta. Yesus kan sudah diberikan kuasa ini di bumi dan di surga. Nah, apa kuasa Yesus di bumi, Pak Pendeta? Oke. Ya, yang kita lihat secara mata yang dilakukan oleh Yesus waktu di bumi, artinya sudah ditulis, dibukukan. Apa yang Yesus buat lewat kuasanya, sampai murid-muridnya heran. Sampai para ahli Taurat juga heran. Dan kuasa dari mana dia pakai? Kuasa dari Allah yang lewat dia. Nah ini semua sudah ditulis dan fakta sejarahnya ada dalam Alkitab. Semua dicatat. Nah, ya, apa itu? Apa itu? Salah satu. Orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang pendarahan 12 tahun disembuhkan. Nah, gitu. Ya, makanya tak heran ya ketika Yesus hendak melakukan segala sesuatu, dia berdoa dulu kepada Bapaknya kan? Bersyukur dulu kepada Bapaknya yang telah memberikan kuasa itu kan, betul tidak Pak Pendeta? Iya. Oke. Nah, tetapi ada nggak hal yang istimewa yang cuma Yesus saja yang bisa melakukan itu, yang lain tidak bisa selama dia diberikan kuasa di bumi? Nah, apa menurut abang apa? Oke, saya mau tanya abang, di Bible dicatat nggak selain Yesus ada yang bisa membangkitkan orang mati? Di Bible. Selain Yesus ada orang lain yang bisa membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati? Ada nggak? Ya, kalau mungkin murid-muridnya ada. Ada, berarti bukan selain Yesus. Selain Yesus ada, jadi tidak ada yang istimewa daripada apa yang dilakukan Yesus. Ya. Kemudian membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, ada juga selain Yesus. Orang lumpuh berjalan, ada juga selain Yesus. Pertanyaan saya, Pak, ada nggak satu manusia di muka bumi ini yang bisa belah lautan, Pak? Selain daripada Musa, ada nggak?
Ya, itu dia juga dipakai kuasa dari Bapa. Iya, baik. Pertanyaannya begini, ada nggak selain Musa bisa membelah lautan? Kalau tadi selain Yesus ada yang bisa membangkitkan orang mati, selain Yesus ada yang bisa menyembuhkan buta, selain Yesus ada yang bisa menjadikan orang lumpuh berjalan. Pertanyaan saya, Pak, selain Musa ada nggak yang bisa belah lautan? Ya, konteksnya mau belah untuk apa tuh? Nah, pertanyaannya kan jadi jelas bahwasanya dalam situasi memang Musa ya memang dia harus belah. Ya, terus berarti sekarang kalau ada yang mau belah laut, gunanya apa? Mau pasang tol? Ya, banyak hal. Tetapi karena pertanyaannya tidak ke sana untuk apa, bukan untuk apa, tetapi pertanyaannya siapa orang selain Musa yang bisa membelah lautan gitu. Bukan masalah untuk apa. Itu Pak Pendeta. Tidak ada. Tidak ada ya, Masya Allah. Selain Musa, siapa yang Tuhan sendiri mengangkat dia sebagai Allah? Coba. Bagaimana? Selain Musa, siapa yang Tuhan sendiri mengangkat dia sebagai Allah? Selain Musa, siapa mengangkat? Ya, yang Tuhan mengangkat selain daripada Musa menjadi Allah. Ada nggak? Musa kak diangkat jadi Allah. Musa itu nabi, Bang. Masa Abang Pak Pendeta belum baca Bible, Pak? Dia hanya terwakilan saja. Dia bukan cerita. Apa maksud Musa juga mati kok dan naik ke surga, dibangkitkan? Oke Pak, kita baca Keluaran 7 nomor 1 Pak, ya. Baca kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, gimana itu Bang? Ada nggak selain daripada Musa yang Tuhan itu mengangkat dia menjadi Allah? Oke. Jadi abang percaya dia jadi Tuhan Allah? Enggak, ini yang tertulis di Bible, Bang. Saya bertanya yang tertulis di Bible, Bang. Iya. Ada? Jadi pengertiannya begini, kalau kita mau baca pengertiannya begini, memang dia menjadi Tuhan, artinya menjadi penolong bagi bangsa itu, tapi bukan dia Tuhan saja, gitu pengertiannya. Iya betul. Yang jadi gini, konklusinya itu berupa pertanyaan. Siapa pengikut Musa yang menuhankan Musa? Pertanyaan saya di situ, Pak. Siapa pengikut Musa yang pertama kalau bicara kelebihan? Hanya Musa satu-satunya yang bisa membelah lautan. Hanya Musa satu-satunya yang Tuhan berfirman langsung kepadanya dan mengangkat dia sebagai Allah. Pertanyaannya, siapa pengikut Musa yang menuhankan Musa? Pengikut Musa yang menuhankan Musa. Ya, silakan. Mereka tidak menuhankan dia lah. Oke. Kan tadi acuan Yesus Tuhan karena tadi diberi kuasa, karena Yesus membangkitkan orang mati, Yesus begini dan begitu, dianggap Tuhan sama Kristen kan gitu. Nah, sementara Musa yang jelas-jelas tertulis dengan eksplisit di dalam kitab Anda, ya kalau saya katakan, diangkat oleh Tuhan menjadi Allah. Musa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lain. Sudah cukup ini menjadikan dia Tuhan. Sudah cukup udah. Kalau Yesus masih pro kontra, kenapa? Karena ada orang lain yang bisa melakukan hal itu. Nah, sementara Musa tidak ada satu manusia yang bisa membelah lautan. Tidak ada selain Musa yang diangkat langsung oleh Tuhan menjadi Allah. Sementara Yesus begitu banyak dalil dia utusan. Bahkan diperjelas oleh beliau sendiri di dalam Yohanes 17 nomor 8. Bahwa segala firman yang dia terima telah dia sampaikan. Dan apa yang menjadi poinnya? Murid-murid percaya dia datang daripada Bapa, dan mereka percaya kepada Bapa yang telah mengutus Yesus. Ini jelas sekali ya, secara eksplisit ya, tertuang jelas. Bahkan dikatakan siapa yang diutus oleh Bapa, dialah yang menyampaikan firman Bapa itu. Dan Yesus melaksanakan itu.
Selesai. Jadi begini Bang Abu. Oke. Wa idza sa'alahum an ilahuhum qalu kadza wa kadza. Oke, lanjut Pak Pendeta. Bang Abu, Musa adalah manusia biasa, tapi dia bukan anak Allah. Yesus adalah anak Allah, Firman yang menjadi manusia, karena darahnya yang menghapus segala dosa. Darah Musa tidak menghapus segala dosa, darah Yesus menghapus segala dosa. Dia perantara kita, juru selamat. Lukas 2 ayat 11 dikatakan malaikat sendiri memuji, dia adalah juru selamat bagi dunia. Telah lahir hari ini kota Daud, ya gitu kan? Juru selamat. Juru selamat Tuhan kan ada. Nabi katakan dia juru selamat. Ya. Semua nabi juru selamat, tetapi pertanyaannya tidak tertulis karena orang paham utusan Tuhan pasti menyampaikan jalan kepada Tuhan, nggak perlu ditulis, orang paham. Kenapa harus tertulis di Bible? Karena orang Kristen tidak percaya Yesus ini sebagai utusan, sehingga perkataan itu muncul. Perlu ditegasin. Makanya ada orang bijak berkata begini, Bang. Orang pintar dengan perumpamaan dia akan memahami, tapi orang bodoh walaupun dipraktekkan di depan matanya dia tidak akan paham. Itu Bang. Jadi ketika kita lihat di masa Yesus sendiri bersama dengan murid-muridnya, apakah mereka mengetahui Yesus ini Tuhan? Ternyata tidak. Justru sebaliknya, mereka menyangka Yesus hantu. Terbukti kan di dalam Yohanes dikatakan hantu. Kalaulah mereka tahu Yesus Tuhan, nggak mungkin mau dia model apapun ketika muncul di hadapan mereka, tetap Tuhan dia karena mereka tahu dia Tuhan. Tapi kok terjadinya kebalik gitu loh. Dikatakan dia hantu. Gimana itu Pak Pendeta? Iya. Ya, artinya kita nggak bisa memaksa pikiran abang atau untuk sama dengan saya, tetapi nggak apa-apa lah bang. Enggak. Saya nggak maksa. Saya mau cerita sedikit Pak. Ada seorang wanita Kristen yang masuk Islam, alhamdulillah, gara-gara pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pak Pendeta mungkin itu pertanyaan receh. Ketika dia bertanya tentang kisah Yunus yang Yesus memperumpamakan dirinya, dia tanya sama bibinya dulu. Bibinya bilang, kenapa kau tanya kayak begitu? Tanya ke Pak Pendeta. Tapi tidak dapat jawaban dari Pak Pendeta. Akhirnya dia ke saya. Saya jelasin. Dia memutuskan untuk syahadat besoknya. Pertanyaan receh. Dia mengatakan, kenapa Yesus mati sementara Yesus membiarkan dirinya seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan? Anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Pertanyaannya, Yunus hidup, Yesus mati. Apakah Tuhan mati? Nah, akhirnya apa? Dia ini mencari jawaban. Sebentar Pak Nathan, mencari jawaban dan syahadatnya dia saya live-kan di TikTok ini, masih ada videonya. Itu pacarnya yang orang Islam Muslim mau masuk Kristen gara-gara mau ikut pacarnya ini yang perempuan ini. Akhirnya apa? Ada pertanyaan sederhana, dia memeluk Islam dan saya bilang waktu itu, kau coba kasih tahu orang tuamu dulu, ibumu, keluarganya. Apa kata keluarganya? Itu hak dia. Oke, alhamdulillah. Berarti tidak ada masalah dengan keluarga. Masuklah dia Islam. 2 minggu kemudian ibunya dan bibinya juga memeluk Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu Pak. Karena kita ini terlalu berbicara tinggi besar. Ternyata yang kecil-kecil dilewatkan. Padahal inilah yang menjadi biang kerok masalah ini, yang kecil-kecil ini Bang. Itu Pak. Kenapa tidak mampu para pendeta, para penginjil untuk menjelaskan hal-hal yang kecil, yang substansi? Nathan, bentar Kang Abu. Nathan, percayakan semua pada pendeta. Gimana ini? Nathan ikhlas jemaat, harusnya percaya sama pendetanya. Biar enak, maksudnya gini, biar enak diskusinya. Bergantian kan begitu. Iya, kan nanti emang nggak percaya sama Pak Pendeta ini, Nathan? Nggak percaya di sini dialog. Jadi jangan bahaya ini, semua Muslim diam loh ini kok Nathan kayak gak percaya sama Pak Pendeta. Bahaya ini, bahaya.
Saya percaya sama Abu Hadid, padahal dia bukan. Nah gitu Pak Dokter, kenapa kami diam dari tadi? Saya percaya sama Abu Hadid, kita sama. Kenapa Nathan kayak nggak percaya sama Pak Pendeta? Bahaya. Ya memang begitulah yang diakui sendiri oleh pendeta Afrika ya, yang itu viral videonya. Rasa respect dan hormat kepada orang yang tahu dalam Kristen itu nggak ada. Kalau kami bisa, dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Artinya memberikan kapasitas itu kepada yang sesuai dengan ilmunya gitu kan. Teman-teman Islam juga ada kontradiksi, semua nyerang juga. Enggak, makanya coba nonton itu yang viral itu kan, yang pendeta Afrika dia mengatakan kalian kalau mau menjadi orang yang baik, yang sopan, yang patuh, pergilah ke masjid, ikutilah. Kalau mereka seminggu aja, saya yakin katanya, kata pendeta itu, kalian akan berubah. Beda dengan di Kristen. Nah, artinya apa? Banyak kita diskusi dengan teman-teman Kristen ketika kita bawa sosok atau tokoh dalam kekristenan, itu mereka menganggap dia tuh, ya itu pandangan dia gitu loh. Padahal coba kita lihat, mereka yang ngomong ini, dia baca Bible seminggu pun belum ada, sehari pun belum ada. Sementara mereka mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari Bible ya, tiap hari baca Bible mereka. Dan kan jadi lucu kalau kita tanya, ngapain ada sekolah-sekolah mereka belajar itu untuk apa? Kalau memang semua kembali kepada pengilhaman Roh Kudus, untuk apa mereka belajar? Yang pertanyaan receh itu. Bentar, Kang Abu, ini Nathan mulai kesurupan, diruqyah dulu bentar, Pak Pendeta izin ya. Innahum, silakan Kang Abu, diruqyah dulu bentar ini Nathan. Innahum min bani Kuculuq, kulluhum majnun, laqad tahaddasu kama law kanu anfusahum yastami'un, afwahuhum atwal wa aquluhum aqsar, ibanatuhum mislu adwa bani Kuculuq fil manzila, wa idha sa'alahum an ilahuhum qalu kada wa kada. Oleng maha benar netizen dengan segala kopi dan donat-donatnya. Saya sering dialog dengan Jumal, Ardiansyah sama yang lain. Masih nggak sembuh diruqyah juga ini. Gini, kita kan kasih kesempatan Kristen yang lain juga kan nggak masalah. Oke, siap, silakan. Pak Pendetanya tenggelam tuh gara-gara Nathan, Pak Pendetanya tenggelam. Silakan. Jadi saya jawab tadi tentang bagaimana pertanyaan receh itu jadi mualaf itu ya. Saya pikir yang orang pertanyaan receh seperti itu akhirnya tidak percaya Yesus Tuhan, tentunya itu kadar imannya rendah itu. Dan beda karena dia pakai akal. Jadi gini, makanya biar saya jawab. Jadi yang pertanyaan receh seperti itu, kalau ada teman-teman Kristen di sini yang mungkin mualaf karena pertanyaan receh itu, ketahuilah di abad ketiga pertanyaan tentang keilahian Yesus sudah ada seperti teman kita saksi Jehovah. Sudah ada ajaran yang menolak Yesus Tuhan itu sudah ada di abad pertama, abad ketiga sampai abad ke-6 itu sudah ada selain Islam menolak ketuhanan Yesus. Jadi nggak perlu sebenarnya kita hal ini pertanyaan klasik tentang ketuhanan. Oke, dari tadi Nathan bilang receh-receh terus, inilah kami nggak suka Nathan. Coba sebentar sih Iya tadi kan ruqyah bentar setelah ini Anda boleh berbicara. Tadi ini iya bentar. Kan barusan Kang Abu Hadid mau meruqyah Anda, ternyata tidak mempan. Coba ini saya ruqyah lagi ya. Pertanyaan Abu Hadid itu tadi yang saya tadi mengatakan begini, di kalangan para pendeta ini adalah pertanyaan receh. Paham nggak maksudnya? Itu saya narasi itu saya buat. Ya justru karena pertanyaan receh ini membuat orang-orang itu yang memakai akal itu meragukan. Sebab data yang mereka sampaikan itu pernyataan Yesus sendiri terkait dia mengumpamakan dirinya, ya, tanda-tanda ini tidak diberikan kecuali kepada mereka angkatan jahat. Angkatan yang jahat. Apa angkatan yang jahat? Diberikan tanda Yunus. Kenapa diberikan tanda Yunus bukan tanda yang lain? Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, dia hidup. Nah, orang yang mengatakan bahwa Yesus mati adalah angkatan yang jahat, sehingga diberikanlah tanda itu.
menunjukkan bahwasanya kalau Yunus hidup, saya pun hidup. Itu. Iya. Masa nggak bisa pahami? Sebentar, Keluaran 7 tadi Anda bawa ketika dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, aku mengangkat engkau sebagai Allah. Ini juga dipakai bagi Fir'aun. Ingat, bagi Fir'aun. Apa jasa dia Musa? Menyelamatkan bangsanya, kaumnya daripada Fir'aun. Karena dia jadikan harusnya sudah layak, sudah cukup bagi pengikut Musa untuk menuhankan dia. Maksudnya itu situ. Paham nggak? Jadi kalau ukuran standar standar menuhankan Yesus karena dia melakukan berbagai hal-hal yang luar biasa, ya. Artinya Musa lebih layak untuk diangkat Tuhan oleh pengikutnya, tetapi faktanya tidak. Faktanya tidak. Memang ini pertanyaan ini sering dinaikkan saksi Yehova juga, menolak Yesus sebagai Tuhan. Alasannya Musa saja. Ini mereka pakai juga ayat ini. Makanya saya nggak tahu kalau mereka pakai ayat serangan Islam ini kan sama dengan serangan saksi Yehova, mirip. Jadi sama. Jadi ayat ini juga mereka pakai. Kalau Musa juga diangkat jadi Tuhan, lantas apakah dia Tuhan? Mereka bilang. Demikian juga Yesus kan diangkat. Makanya saksi Yehova menerima Yesus itu sebagai Raja dan Tuhan, tapi bukan untuk disembah. Itu versi mereka. Nah, itu yang benar. Versi Anda justru tidak sama sekali menyembah Yesus sebagai Raja atau Al-Masih, Mesias sebagai Raja. Ketika Anda sebenarnya mengakui Yesus sebagai ini doubling ya, sebagai Mesias. Kenapa doubling ya? Lanjut. Ya, karena Yesus sendiri mengajarkan, bahkan kepada iblis pun Yesus ajarin, kepada Bapa lah engkau menyembah, bukan kepada Dia, kepada Bapa. Karena apa? Bapa atau Hasem Elohim itu tidak bisa dicobai. Yesus dicobai. Bukan perkara berhasil atau tidak berhasil. Masalahnya tidak dapat dicobai. Sebentar Bang Abu, ada 3 konsep keimanan tentang Yesus di dunia. Konsep pertama, dalilnya, sumbernya. Bicara konsep dari dasarnya mana gitu loh. Ya, saya mau katakan secara universal aja dulu. Kristen Protestan dan Katolik kami mengakui Yesus bukan hanya sebagai Mesias atau Raja atau Al-Masih saja, tapi dia adalah memiliki esensi hakikat ilahi. Itu kami Katolik dan Protestan. Kemudian aliran di luar kami seperti Saksi Yehova dan ajaran yang lain lagi, ada yang menolak Yesus hanya sebagai Raja Dia yang layak disembah juga, tapi bukan sama sehakikat dengan Elohim. Layak disembah, layak diturutin dan dipatuhi, itu mereka saksi Yehova. Yang ketiga Anda Islam, yang totality menolak Yesus sebagai Raja atau Mesias yang layak disembah dan jadi hakim. Kalian menolak dia, tolak total. Dan kemudian Anda bahkan meletakkan dia lebih di bawah Muhammad lagi, malah Muhammad yang lebih tinggi. Jadi ada 3. Anda berbicara kelayakan. Itu 3 konsep. Sabar. Anda bicara kelayakan. Mesias yang layak disembah. Sebentar, Mesias yang layak disembah. Saya mau tanya, konsep Mesias ini ada di Kristen atau di Judaism? Konsep ini sekarang ada juga di Kristen, karena kami kan konvert dari Yahudi. Baik. Kami kan konvert dari sekarang Yahudi. saya mau tanya, Kristen tunggu Mesias yang mana? Kristen nggak perlu nunggu lagi, Mesias kami sudah ada. Yahudi yang nunggu Mesias sekarang, Yahudi nunggu Mesias. Justru konsep Mesias ini satu-satunya di bumi ini hanya ada di dalam Judaism, bukan di lainnya. Kami kan konvert dari dan Yahudi, mereka memahami. Bagaimana orang Yahudi memahami Mesias itu layak disembah atau Tuhan itu sendiri? Di mana itu? Kami sebagai Kristen konvert dari Yahudi, dari Yahudi Kristen. Kami konvert ke Kristen ini. Sempalan Yahudi, Kristen itu sempalan Yahudi. Tapi orang Yahudi yang membawa, kan orang Yahudi yang membawa Injil ini kepada seluruh dunia. Sudah, begini saja. Yang hidup dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus, pernah dengar kisah Yesus masuk ke sinagog mengajarkan kepada mereka, yang dia baca kitab apa? Kitab Yahudi, kitab Tanakh Yahudi. Oke, kitab Tanakh ya, kitab Tanakh. Ya. Apa yang diajarkan Yesus dari kitab Tanakh itu kepada mereka? Dia hanya mengambil itu referensi untuk menjelaskan ajaran dia. Jadi ketika dia kutip ajaran siapa? Tanakh Yahudi, satu pernyataan. Satu perkataan keras dari Yesus, di mana Yesus berkata, aku datang tidak untuk menghapus hukum Taurat. Satu iota pun tidak akan hilang sebelum langit dan bumi runtuh.
sekarang saya tanya, ajaran mana dari kitab Torah yang disampaikan oleh Yesus yang merujuk kepada dirinya sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang layak disembah? Silakan jawab dengan data, dengan dalil. Silakan. Yesus Bukan menurut kami, ya. Diingat, bukan menurut kami, menurut data, dalil. Silakan.